Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ai bisa menyapa kalian kembali. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan terkait hakikat, sifat, dan fungsi bahasa Indonesia. Tujuan penyajian materi ini adalah agar pemahaman Anda terhadap bahasa, khususnya bahasa Indonesia, menjadi lebih mendalam dan lebih mantap sehingga Anda dapat memanfaatkan kemampuan berbahasa Anda untuk berbagai keperluan sehari-hari dan keperluan studi ataupun keperluan akademik. Langsung aja, jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang hakikat bahasa, jadi hakikat itu sebenarnya kumpulan bunyi-bunyi yang tersusun secara teratur sehingga menimbulkan makna. Nah, jadi ketika kita membunyikan bunyi-bunyian secara tersusun, itu akan menimbulkan makna. Nah, dengan cara apa? Nah, diujarkannya itu dengan secara lisan. Kemudian digunakan untuk mengungkapkan pikiran. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa bahasa adalah kumpulan bunyi-bunyi yang bermakna yang diujarkan dengan tujuan untuk mengungkapkan pikiran. Nah, ini adalah aspek bahasa yang tadi. Tapi ada juga nih, kalau kita tarik garis lagi, hakikat bahasa itu apa aja sih? Nah, yang pertama ada bahasa pada hakikatnya adalah bunyi ujaran lisan yang berwujud lambang. Yang kedua, bahasa memiliki sistem. Kemudian yang ketiga, bahasa itu bermakna. Dan yang terakhir, bahasa memiliki fungsi. Nah, ini yang menjadi hakikat bahasa. Jadi ada 4 tadi ya. Nah, kita akan kembali menuju sifat-sifat bahasa. Nah, jadi ketika tadi kita sudah membahas hakikatnya, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat bahasa. Di mana sifat-sifat bahasa ini terdiri dari 7 ya. Yang pertama ada indah. Kemudian ada manusiawi, produktif, dinamis, variatif, konvensional, dan arbiter. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu terkait sifat-sifat bahasa yang dikategorikan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang sifat-sifat bahasa yang indah. Bahasa itu indah. Nah, kenapa bahasa itu indah? Nah, karena dia memiliki susunan bunyi-bunyian yang tersusun rapi. Ketika kita membuat bunyi-bunyian yang tersusun rapi dengan baik sehingga dia bisa menghasilkan bunyi yang bisa kita rasakan, itu kita akan merasakan indahnya suatu hal yang bisa kita rasakan gitu. Misalnya nih ya, ketika kita zaman dulu waktu pas kita anak-anak, kita pasti pernah dengar bunyi-bunyian seperti hom pimpa alai hom gambreng. Nah, ketika bunyi-bunyian tersebut disusun secara rapi seperti yang tadi, bisa menghasilkan bunyi yang indah didengar. Nah, misalnya juga Nina Bobo, oh Nina Bobo. Nah, itu kayak semacam lagu ya. Nah, selain indah itu karena ada hal yang dirasakan indah, karena sifat-sifat bahasa itu sendiri adalah indah. Nah, kalau misalkan kita nyanyi juga sama ya, penyanyi juga melantunkan bunyi-bunyi yang berasal dari kata dan kemudian disusun menjadi kalimat, kemudian disampaikannya dengan nada intonasi, tinggi rendahnya suara, kemudian tempo segala macam, sehingga menimbulkan suatu nyanyian yang dinyanyikan dengan indah. Itu adalah satu dari sifat-sifat bahasa itu sendiri. Tadi satu sifat-sifat bahasa itu dikategorikan, yang nomor 1 itu adalah indah. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, bahasa itu manusiawi loh. Kenapa? Kalau kita bandingkan manusia dengan hewan, nah yang ini manusia dan yang satunya lagi hewan. Nah, manusia dan hewan ini tidak bisa bersama karena berbeda ya. Kalau manusia itu punya akal untuk berpikir, sedangkan hewan ini dia hanya memiliki insting ya. Nah, manusia ketika lahir itu sudah diberikan akal untuk berpikir, menerima masukan melalui orang yang berbicara, lalu mereka mendengarkan. Nah, sementara hewan itu tidak. Hewan itu hanya memiliki insting. Nah, jadi ketika hewan-hewan itu membunyikan suara, itu bukan berarti mereka berbicara, tapi hanya mereka mengeluarkan suatu reaksi dari ujaran tadi, tapi mereka tidak memiliki bahasa. Ya, jadi karena mereka ini hanya memiliki insting.
Nah, contoh ya, ketika kucing sedang kelaparan, dia pasti bakal mengeong. Itu karena semacam insting atau reaksi dari rasa lapar yang dia rasakan. Contoh lain seperti film Tom and Jerry, di sana mereka tidak menggunakan dialog ya, tapi hanya menggunakan reaksi atau insting yang mereka gunakan. Nah, jadi sifat-sifat bahasa itu adalah manusiawi yang dimiliki oleh manusia. Nah, ketiga, sifat-sifat bahasa itu produktifnya. Nah, produktif itu bisa diartikan sebagai bermakna atau menghasilkan atau memberi hasil ya. Jadi dari yang tadinya fonem, terus kemudian menjadi morfem, kemudian menjadi kalimat ya. Nah, seperti kalimat itu kan disusun dengan rapi. Jadi kalau misalkan ada satu kalimat dalam bentuknya, Bani memakan melon siang ini. Misalnya ya, kalau ini di otak-atik bisa menyampaikan lain walaupun di otak-atik ya. Banyak contohnya gitu. Tapi ini bisa disusun otak-atik tanpa dia harus menghilangkan dari sifat aslinya juga gitu. Nah, kemudian sifat-sifat bahasa itu dinamis loh, teman-teman. Nah, jadi kita itu sudah mengalami perubahan bahasa itu berkali-kali loh, teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu ada ejaan Van Ovus, kemudian jadi Suwandi, dan kemudian menjadi EYD ya, karena disempurnakan. Contohnya seperti yang bisa kita lihat dari kata Surabaya yang ada di ejaan Van Opus, kemudian dia berubah menjadi Surabaja, dan kemudian dia berubah di ejaan yang udah disempurnakan menjadi Surabaya. Nah, yang kedua ada buejangan, kemudian dia berubah menjadi bujangan, dan akhirnya dia disempurnakan menjadi kata bujangan. Nah, kemudian bisa kalian lihat dari kata mencuci ya. Di sana di ejaan Van Vousen itu bisa kalian lihat cara penulisannya seperti apa. Kemudian dari Suwandi itu udah berubah juga cara penulisannya, dan kemudian penulisannya pun berubah dengan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan menjadi mencuci. Nah, jadi untuk perubahan ejaan itu contohnya seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kita juga sudah mulai ini ada perubahan makna ya. Dari kata dahulu bisa berubah maknanya dengan kata yang sekarang. Misal contoh nih ya, ketika zaman dulu itu sarjana itu diartikan sebagai orang yang cerdik, namun pada zaman sekarang itu sarjana diartikan sebagai lulusan perguruan tinggi. Seperti itu. Kemudian yang dulunya dari kata canggih itu cerewet. Nah, sekarang perubahan makna dari kata canggih ini menjadi rumit, sangat hebat, seperti itu ya. Itu kita membahas tentang perubahan makna. Kemudian setelah perubahan makna, nah kita akan belajar tentang kata baru yang berasal dari kata daerah, teman-teman. Jadi di sini kita mencontohkan ya dari kata emang yang dari bahasa Sunda ya. Itu dia diartikan dengan makna yang sekarang itu menjadi paman ya. Terus kemudian dengan kata gegabah yang asalnya itu dari Jawa. Nah, yang pada zaman sekarang dia menjadi makna terlampau berani sehingga mengakibatkan kurangnya hati-hati ya. Nah, kita juga akan belajar dari kata-kata baru yang berasal dari bahasa asing. Contohnya nih yang kita temukan, yang kita ambil, kita serap dari bahasa asing itu dari kata analisis ya. Di sini analisis ini dia bersumber dari bahasa Belanda yang maknanya itu adalah sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Kemudian kita mengambil lagi serapan dari bahasa asing yaitu tarbiyah dari bahasa Arab yang artinya atau maknanya ini adalah pendidikan. Seperti itu, teman-teman. Nah, sifat-sifat bahasa yang lain tuh ada variatif ya. Variatif itu dia ada idiolek, dialek, dan ragam. Nah, idiolek itu apa sih? Idiolek ini adalah variasi bahasa yang bersifat personal ya. Maaf, tadi saya salah tulis ya.
Bahasa bersifat perorangan ini artinya setiap orang memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Biasanya yang menandakan adanya variasi bahasa pada setiap orang adalah penerapan intonasi ya. Nah, intonasi ini bisa berupa panjang pendek atau keras lunaknya suara atau tinggi rendahnya nada yang digunakan seseorang ketika berbahasa lisan, aktif ataupun berbicara. Nah, kemudian yang kedua ada dialek. Dialek ini adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang ya. Biasanya dipengaruhi oleh karakteristik bahasa daerah. Contoh nih, orang Sunda yang berbahasa Indonesia terpengaruh oleh ragam bahasa Sunda di dalam bahasa Indonesianya. Kemudian juga orang Batak, Manado, Jawa, dan sebagainya. Jadi itu sebabnya seorang penutur dengan mudah dapat diduga berasal dari daerah mana hanya melalui dialek bahasanya. Tapi perlu kalian ketahui, seseorang dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik itu adalah orang yang tidak terpengaruh oleh dialek bahasa daerah dalam penggunaan bahasa Indonesianya. Nah, yang ketiga, ini yang terakhir ya, dari sifat-sifat bahasa variatif, yaitu ada ragam. Ragam ini adalah variasi bahasa yang dapat digunakan dalam situasi tertentu ya, atau dapat diklasifikasi berdasarkan beberapa aspek seperti wacana, sarana, kebakau. Nah, sebagai sebuah wacana, bahasa dibedakan menjadi ragam teknik dan ragam populer, di mana ragam teknik ini digunakan dalam bidang-bidang teknik tertentu, misal ragam teknik ilmiah. Ya, ragam ilmiah ini digunakan dalam kegiatan-kegiatan keilmiahan seperti seminar, ceramah, tulisan berupa makalah, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada ragam populer ya. Nah, sedangkan ragam populer ini adalah ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan berbahasa. Dalam komunikasi publik misalnya, atau seperti ragam berita, ragam tulisan populer, ragam sehari-hari. Ya, seperti itu contohnya. Nah, di ragam ini bisa juga dipandang sebagai dari segi sarana ya. Ragam bahasa dapat dikelompokkan menjadi ragam lisan dan ragam tulis. Nah, ragam tulis ini adalah ragam bahasa yang digunakan dengan cara mengujarkan bunyi-bunyi bahasa secara lisan. Kebermaknaan bahasa lisan sangat dipengaruhi oleh intonasi ya, seperti irama, nada, tempo, dinamika, dan pemberhentian saat membaca. Sedangkan ragam tulis adalah ragam bahasa yang digunakan dengan menggunakan media tulis. Maka pada ragam tulis dipengaruhi oleh bentuk, kemudian pola kalimat, ejaan, dan tanda baca seperti itu. Dan yang terakhir adalah pada bidang kebakuan ya. Dalam bidang kebakuan ini, bahasa dikelompokkan menjadi ragam baku dan ragam tidak baku. Nah, ragam baku ini adalah ragam yang secara konsisten mengikuti kaidah-kaidah aturan ragam bahasa. Sedangkan ragam tidak baku ini berarti dia ragam bahasa yang tidak sepenuhnya atau tidak secara konsisten mengikuti kaidah ragam bahasa baku. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat bahasa bersifat konvensional. Nah, konvensi bermakna sepakat atau kesepakatan ya. Bahasa dibentuk berdasarkan kesepakatan komunitas penggunanya. Contoh nih ya, dari relasasi penom vokalnya tuh U adalah U. Jika berdistribusi pada silaba terbuka tanpa konsonan penutup pada suku kata akhir kata. Nah, misalnya pada kata kartu dan bantu, tetapi terrealisasi menjadi U. Kemudian jika didistribusikan pada suku akhir kata yang tertutup oleh konsonan, misalnya dia pada kata daun menjadi kebun. Ya, tadi kan kartu, bantu, U. Kemudian daun, kebun itu N ya, berarti seperti itu. Oke, sifat-sifat bahasa selanjutnya yaitu dari arbiter ya. Nah, di sini tuh dari sifat konvensional para pengguna bahasa dia menimbulkan menjadi sifat arbiter pada bahasa. Nah, arbiter ini sebenarnya maknanya ini adalah sewenang-wenang atau sesuka-suka, sehingga tidak dapat dijelaskan berdasarkan pertimbangan logika atau nalar kita. Ya. Jadi dengan sifat arbiter ini
dia itu tidak ada kaitan bunyi kata dengan benda-benda yang dibahas atau antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan ya. Jadi contohnya seperti ini. Komunitas atau masyarakat Jawa menyebut watu, yang diucapkan waktu di sini itu adalah benda keras yang terdapat di alam atau biasanya banyak terdapat di sungai gitu kan, batu gitu. Nah, tetapi komunitas dari bahasa Inggris itu dia menyebut dengan stone ya. Dia mengucapkan dengan stone. Nah, kemudian penyebutan watu atau stone tersebut tidak didasari oleh suatu apapun. Nah, jadi untuk komunitas berbahasa Arab dia menyebutnya dengan lambang yang lain, yakni hajar, yang diucapkan hajar dan menuliskannya dengan huruf Arab yang disepakati. Nah, contoh lain dari kesepakatan masyarakat juga ya. Di sini ada nama bunga bangkai. Nama yang diberikan untuk jenis bunga ini itu karena disepakati oleh masyarakat karena aroma bunga ini yang berbau busuk seperti bau bangkai. Kemudian oleh penemu dari kebangsaan Belanda yang menemukan bunga ini, dia bernama Raffles. Kemudian dia memberikan nama bunga yang dia temukan ini dengan sebutan Rafflesia ya, sesuai dengan nama penemunya seperti itu. Ya, kemudian di sini juga ada sebuah motor ya. Kalau mungkin dari komunitas Malaysia dia akan menyebut ini kereta ya. Kemudian dari komunitas bahasa Indonesia dia menyebutkan sepeda motor. Kemudian ada komunitas lain juga yang biasanya dia memanggil atau menyebutkan motor ini itu dengan sebutan Suzuki atau Ninja, motor Ninja seperti itu ya. Jadi itu semua adalah hasil dari kesepakatan yang disepakati ya. Jadi benda-benda tersebut ini dia tidak memiliki hubungan apapun ya. Cuman dikarenakan ini terjadi itu karena disebabkan oleh kesepakatan masyarakat setempat seperti itu. Nah, tadi kita kan sudah membahas tentang sifat-sifat bahasa. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang keterampilan berbahasa ya. Nah, jadi keterampilan berbahasa ini gini ya, jadi keterampilan berbahasa ini tuh kan dibagi menjadi dua ya. Nah, dibagi menjadi dua yaitu ada lisan dan tulis ya. Kemudian di lisan tuh ada apa aja sih? Nah, di lisan ini ada yang pertama ada menyimak, yang kedua ada berbicara. Kemudian di bagian yang tulis ini dia ada dua juga ya. Yang pertama dia membaca dan yang kedua dia menulis. Nah, kemudian sifatnya itu apa? Nah, sifatnya ini di sini ada dua ya. Yang pertama itu reseptif. Nah, kemudian yang kedua adalah produktif. Nah, reseptif ini adalah terdiri dari yang mana? Nah, dari yang menyimak dan membaca. Nah, sedangkan reseptif ini tuh apa? Reseptif ini adalah reseptif ini apa sih artinya? Reseptif ini adalah menerima ya. Menerima apa yang disampaikan. Nah, menyimak itu kan ada orang yang berbicara kemudian kita mendengarkan seperti itu. Ya, kalau menyimak ini tuh kita mendengarkan tapi juga kita dapat memahami dari apa yang dibicarakan seperti itu. Nah, dalam menyimak ini berarti kita bisa menerima apa yang diberikan oleh orang lain, informasi yang diberikan oleh orang lain seperti itu. Nah, membaca juga sama. Kalau misalkan menyimak tadi berupa penyampaian berbicara, nah kalau misalkan membaca ini dia berupa tulisan ya. Terus sifatnya yang ini adalah produktif ya. Jika pada keterampilan berbicara, orang menyampaikan pesan, gagasan, atau buah pikirannya dengan menggunakan bahasa lisan. Nah, dalam menulis, pesan yang disampaikan penulis ini melalui bahasa yang ditulis. Seperti halnya pada berbicara, menulis juga memerlukan proses untuk memperoleh tulisan yang baik
penulis juga harus melalui tahapan-tahapan, yaitu tahap pra penulisan, kemudian ada tahap penulisan dan tahap pasca penulisan, seperti itu. Nah, jadi jika antara keterampilan berbahasa reseptif memiliki hubungan yang erat, maka dapat diasumsikan bahwa antar keterampilan berbahasa produktif juga memiliki hubungan yang erat ya. Oke, contoh pada sebuah kegiatan seminar, penyaji tidak mungkin langsung berbicara di hadapan peserta seminar. Jauh dari hari sebelumnya, dari sebelum kegiatan seminar berlangsung, pasti penyaji sudah menyiapkan makalah sebagai bahan untuk seminar ini. Nah, artinya seorang pembicara yang baik juga adalah seorang penulis yang baik, ataupun sebaliknya, penulis yang baik juga seorang pembaca yang baik. Jadi, Anda dapat membuktikan hal ini dengan cara memperhatikan seorang penulis pada waktu dia berbicara, seperti itu ya. Terus hal yang sama juga dimiliki oleh keterampilan membaca dan berbicara ya. Pengetahuan yang diperoleh seseorang dari membaca itu dapat digunakan ketika ia mengemukakan gagasan pada saat kegiatan berbicara. Nah, yang artinya keterampilan membaca yang dimiliki seseorang dapat meningkatkan keterampilan berbicaranya, seperti itu. Oke, demikian uraian tentang hubungan antar keterampilan berbahasa, baik dilihat dari segi ragam maupun sifat keterampilan tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa setiap keterampilan berbahasa tersebut memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, dan mereka saling mendukung ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ilmunya untuk kalian. Kalaupun masih ada yang belum dipahami tentang penyampaian materi hari ini, silakan kalian bisa hubungi saya di email ainursipa27@gmail.com, atau juga bisa ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.